Shalom sobatku yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di Blessing News Channel dengan saya William. Nah sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita masih menjalani masa-masa COVID ini, tapi kita harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi ada maksud Tuhan, dan di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita sobat sekalian ya. Nah di topik kali ini saya ingin sharing tentang mengalahkan Yakub ya. Kemarin kita bahas di dalam bab yang itu integritas internal. Kita sudah bahas bahwa lewat masa-masa kesakitan, dan Tuhan ingin kita pulih lewat kesakitan kita agar kita dapat menjadi berkat dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah di topik kali ini saya membagikan bagaimana kita mengalahkan Yakub ya. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-32, di situ ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, ketika dia menang, dia minta berkat kepada Tuhan. Tetapi yang ingin saya bahas dari buku ini bahwa kita mengalahkan Yakub artinya apa? Ketika kita mengalami satu masa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang bekerja, atau sebagai seorang pelayan Tuhan, Tuhan ingin kita mengalahkan ego kita ya, mengalahkan kesombongan kita ya, mengalahkan keangkuhan kita. Agar apa? Kita dapat menikmati berkat Tuhan. Terkadang Tuhan memakai kesakitan yang dia berikan kepada kita agar kita dapat mengikuti kehendak Tuhan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, dia memaksakan kehendak ya. Dari integritas internal ini, puncak dari proyek integritas internal selama 14 tahun itu menghasilkan pergumulan Yakub dengan Allah ya, di mana Yakub berhasil lulus dari ujiannya ya, tetapi dalam prosesnya dia ditandai untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dia ditandai ketika dia berjalan dengan timpang ya. Waktu itu dia kalah bergulat dengan Tuhan, dia berjalan dengan timpang. Nah yang harus kita garis bawahi di sini bahwa Tuhan memakai kesakitan itu ketika Tuhan meremukkan kita. Terkadang Tuhan tidak datang dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut, tetapi kadang Tuhan datang lewat teguran kepada kita ya. Seperti yang Yakub alami ketika dia mengalami kesakitan, baru dia sadar bahwa oh ya, berarti saya harus melakukan apa yang merupakan tanggung jawab yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia terlalu berbelit-belit kan. Kalau kita membaca, dia menyuruh istrinya duluan, dia menyuruh gundik-gundiknya duluan, dia menyuruh keluarganya datang duluan untuk bertemu dengan Esau ya, dengan berkelut bahwa karena dia takut dengan Esau. Tetapi tidak ya, Tuhan mau memakai kesakitan itu agar dia tuh berserah penuh kepada Tuhan. Terkadang kita sombong kan dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita sombong kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang berhasil. Kita berhasil dalam pelayanan, kita berhasil dalam pekerjaan, kita diangkat, kita naik jabatan. Terkadang kita sebagai manusia juga tidak terlepas dari yang namanya kesombongan. Makanya Tuhan tuh memakai hal-hal yang tadi saya sudah sebut, kesakitan, kelemahan, pencobaan, dan Tuhan meremukkan kita agar apa? Kita ini bersandar penuh kepada Tuhan ya. Seperti yang Yakub alami tersebut. Kalau Tuhan tidak memakai cara seperti itu, Yakub tidak akan lulus ya. Yakub tidak akan lulus dari ujian integritas internal dia, ya kan? Ketika dia lari dari Laban, ketika dia ingin meminang Rahel dan Lea, dia dicobai oleh Laban ya, dia ditipu oleh Laban. Ketika dia ingin lari ya, Laban membatalkan ya kan. Tetapi ketika dia pada satu titik di mana dia berkelut dan Laban akhirnya menyerah, itu perjuangan selama 14 tahun ya kan. Selama 14 tahun baru dia mendapatkan apa yang dia mau. Jadi proses yang dia jalani itu bukan proses yang gampang. Makanya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya pun jangan terus ya kita mau menikmati satu hal yang besar, yang baik, tetapi kita tidak mau mengalami proses ya kan. Proses itu banyak ya, mengalami masa-masa ujian terberat dalam kehidupan kita. Tuhan memakai Universitas Padang Gurun itu ya supaya kita tidak menyombongkan diri. Artinya apa? Kita berserah bahwa memang semuanya daripada Tuhan sendiri. Akhirnya ketika kita lulus dari ujian integritas internal, kita mau terus memuliakan Tuhan, dan kita bergerak di dalam rel yang Tuhan kasih. Ketika kita kuat karena Tuhan. Ketika kita berhikmat, kita pintar, semuanya daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita sobat sekalian. Jadi mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Blessing News.